selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Ferianti Damanik dengan NPM 200110005 dari Prodi Pendidikan Biologi. Video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tumbuhan. Dan tahukah kamu, ada sekitar 350.000 spesies tumbuhan di bumi yang sudah teridentifikasi. Meskipun tumbuhan tersebut memiliki keanekaragaman yang tinggi, tetapi terdapat beberapa persamaan ciri sehingga mereka dikelompokkan dalam satu kingdom yang sama. Ciri-ciri kingdom plantae yang pertama, sel eukariotik. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan tersusun dari sel tumbuhan yang disusun oleh sel eukariota, yaitu sel yang memiliki membran inti. Yang kedua, memiliki kloroplas. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, tumbuhan termasuk organisme autotrof atau tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri karena memiliki kloroplas. Yang ketiga, dinding tersusun dari selulosa. Tumbuhan juga memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang adanya dinding sel yang menyebabkan sel tumbuhan memiliki struktur yang kaku dan tidak dapat berubah bentuk. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan juga mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif tumbuhan. Kingdom plantae diklasifikasikan menjadi beberapa divisi. Yang pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kita mulai dari divisi Bryophyta. Divisi Bryophyta merupakan tumbuhan yang paling sederhana karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Bryophyta atau tumbuhan lumut, meskipun belum memiliki akar sejati, namun tumbuhan lumut memiliki struktur akar semu yang disebut sebagai rhizoid. Alasan lain tumbuhan lumut disebut sebagai tumbuhan yang sederhana karena tumbuhan lumut tidak memiliki berkas pembuluh xilem dan floem. Divisi Bryophyta diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang kedua, ada divisi Pteridophyta. Berbeda dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan juga sudah memiliki xilem dan floem. Tumbuhan paku dapat hidup di air dan juga tempat yang lembab, bisa juga menempel pada tumbuhan lain dan sisa-sisa tumbuhan lain. Divisi Pteridophyta terdiri dari paku kawat, paku sejati, dan paku ekor kuda, dan juga paku purba. Divisi ketiga yaitu divisi Spermatophyta. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di bumi berdasarkan letak bakal bijinya. Divisi Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Gymnospermae terdiri dari Cichadophyta, misalnya pakis haji. Lalu ada Gingophyta, contohnya seperti Ginkgo biloba, yang merupakan satu-satunya spesies yang masih hidup dari divisi Gingophyta. Ada juga pohon pinus yang termasuk divisi Coniferophyta, dan satu lagi yaitu melinjo yang termasuk divisi Genetophyta. Itulah klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. Lalu, klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae terdiri dari tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, kunyit, hingga lengkuas. Selain tumbuhan monokotil, ada juga tumbuhan dikotil yang termasuk angiospermae, contohnya singkong, kentang, dan juga tomat hingga bunga kembang sepatu. Berikut ciri-ciri dari divisi Spermatophyta. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.